akan saya potong di sini ya, dan nanti saya akan rekatkan lagi. Polanya adalah potong dan sambung. 7 cm akan saya buang dan akan saya sambungkan lagi. Saya akan belah di sini ya, seperti ini. Pola itu akan menghasilkan seperti ini ya, dalam lingkaran merah ini, dan otomatis tangan akan menjadi pendek. Ini adalah bahan kimeng ya. Nah, untuk spesifikasi kimeng, biasanya dia punya tangan tuh panjang-panjang, dan karena sifatnya ini maka biasanya kita akan selalu mengandalkan tunas baru. Nah, ini saya akan potong di sini ya, dan nanti saya akan rekatkan lagi. Nah, ini saya pendekkan ya. Jadi polanya adalah potong dan sambung. Nah, ini akan saya potong sebagian dari daunnya agar mengurangi penguapan. Nah, akan saya potong bagian di sini teman-teman. Nah, sekitar 7 cm akan saya buang dan akan saya sambungkan lagi. Nah, pola ini akan memperpendek jarak antara anak cabang ya dengan cabangnya. Jadi ini dalam rangka membuat anak cabang teman-teman. Saya akan belah di sini ya, seperti ini, seperti ada dalam gambar ini ya. Ini bisa di tengahnya, juga bisa di bawahnya teman-teman. Nah, seperti ini. Sebelum disambung dikasih dengan getah lidah buaya dulu ya. Nah, cara menyambungnya tinggal dijepitkan yang tadi sudah dibelah. Nah, pola itu akan menghasilkan seperti ini ya, dalam lingkaran merah ini, dan otomatis tangan akan menjadi pendek, dan ini akan bagus ya untuk bahan bonsai. Untuk selanjutnya saya akan ikat ya bagian yang sudah disambung tadi. Jadi cara mengikatnya sama seperti mengikat pada entres atau sambungan okulasi. Bisa menggunakan plastik atau tali-tali yang lain, ataupun bisa menggunakan tali warp. Nah, teknik atau pola seperti ini menghasilkan antara cabang dan anak cabang dengan batang pokoknya lebih pendek, dan ini akan menjadikan serasi dalam pola pembonsaian. Dan saya akan memotong bagian yang lainnya. Nah, ini sama polanya seperti tadi. Saya akan pruning dulu atau kurangi dari bagian daun kimeng ini agar mengurangi penyerapan air. Sama ya dengan yang pertama tadi, ini juga saya kurangi sekitar 5 cm atau 6 kalau tidak salah ya. Kemudian saya potong, saya buang bagian tengahnya, dan saya sambung lagi. Jadi dengan pola ini mendekatkan antara cabang, anak cabang dengan cabang. Nah, nanti pada saat sudah tumbuh normal dan sudah betul-betul lengket permanen, baru kita wiring teman-teman. Jadi anak cabangnya kita wiring, kita arahkan ya, seperti itu. Ini kita ikat seperti biasa ya, diikat seperti mengikat pada biasanya kalau kita melakukan okulasi. Pola ini mirip seperti sambung sisip ya, di bahan wahong dan sancang. Tapi kalau ini dia menggunakan tubuhnya sendiri, dari pucuknya yang direkatkan ke batangnya sendiri.
Nah, kita potong juga yang lain agar lebih pendek lagi. Nah, seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, ini juga sama ya, seperti yang lain. Saya potong di pangkalnya, dibuang bagian tengah, kemudian disambungkan lagi bagian pucuknya yang banyak cabang-cabangnya. Karena memang kita dalam rangka membuat anak cabang, teman-teman. Nah, teknik ini sangat mudah dilakukan untuk jenis kimeng ya. Untuk memasang atau merekatkan ini dia harus betul-betul presisi ya. Dan ini saya selalu menggunakan getah lidah buaya. Nah, dibelah seperti belahan pada cabang yang lain tadi. Nah, seperti ini direkatkan. Dia harus betul-betul presisi ya. Nah, seperti biasa diikat. Seterusnya seperti itu. Dan inilah hasil dari penyambungannya teman-teman ya. Dari hasil penyambungan ini otomatis antara cabang dengan anak cabang dan batang pokoknya lebih pendek lagi. Nah, ini sekitar 7 cm pun akan saya buang, maka akan menghasilkan jarak pendek antara cabang dengan anak cabang dan batang pokoknya akan lebih pendek lagi. Nah, ini akan saya taruh di sini teman-teman. Ini menjadi cabang ketiga ya. Saya kasih getah lidah buaya dulu. Ini sebagai cabang ketiga. Otomatis akan menjadi lebih pendek lagi. Nah, selanjutnya sama seperti yang lain akan saya ikat ya. Dan untuk mengikatnya harus betul-betul kencang teman-teman. Jangan sampai longgar. Karena semakin kencang maka akan semakin bagus ya penyerapan nutrisinya, tidak mengalami gangguan. Kalau kendor biasanya penyerapan nutrisinya akan lambat dan berakibat mati. Saya juga akan memotong bagian yang atas ini, yang tengah ini. Ya, akan saya potong akan menjadi lebih pendek lagi. Ini yang menuju ke top atau ke mahkota. Nah, ini akan saya sambung kembali ya. Akan saya sambungkan setelah saya potong bagian tengahnya. Jadi bagian yang membuat jarak panjang itu saya buang atau saya potong, kemudian akan sambungkan lagi. Nah, dengan pola-pola seperti ini menghasilkan jarak antara cabang dengan anak cabang akan menjadi lebih dekat atau lebih pendek. Ini saya juga masih sama menggunakan getah lidah buaya sebagai perekatnya. Nah, seperti ini. Nanti ini akan ke mahkota akan menggunakan sambungan ini teman-teman.
Pola seperti ini akan menghasilkan jarak pendek antara cabang dengan anak cabang dengan batang pokoknya. Nah, ini seperti ini ya. Saya telah melakukan perlakuan 4 cabang, yaitu cabang pertama, cabang kedua, 2 back, dan cabang ketiga yang menuju ke mahkota. Untuk selanjutnya saya akan sungkup satu persatu ya, menggunakan plastik transparan. Kenapa saya menggunakan plastik transparan? Tujuannya adalah agar sinar matahari bisa terjadi fotosintesis. Jadi dengan menggunakan plastik transparan tujuannya adalah agar sinar bisa tembus dan tetap bisa melakukan fotosintesis terhadap sambungan atau populasi yang sudah kita lakukan. Kita sungkup satu persatu sampai selesai, teman-teman. Biasanya sungkup ini akan dilepas setelah ada tanda-tanda kehidupan ya, adanya tumbuh tunas-tunas baru dan tidak mengalami perubahan warna pada daun yang sudah kita sambung tadi. Jadi tetap hijau. Jadi kalau daunnya tetap hijau dan tidak rontok atau tidak menguning, muncul tunas-tunas baru, berarti penyambungan telah sukses. Dan kita pastikan bahwa setelah dilepas sungkupnya dia akan tumbuh normal. Tapi saya sarankan tetap kita tempatkan pada tempat yang ada naungannya atau teduh. Jangan langsung kena sinar matahari langsung. Tinggal satu kali lagi ya penyungkupannya, yaitu cabang pertama. Jadi untuk penyungkupan kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Jadi cabang yang paling atas, kemudian yang terakhir adalah cabang yang paling rendah, supaya tidak mengganggu pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari penyambungan untuk memperpendek antara cabang, anak cabang dengan batang pokoknya, sehingga postur bonce yang kita buat akan semakin bagus ya, karena semakin pendek dan semakin kerdil tentunya.